Oke, perkenalkan, saya Devin Fortnite. Pada kesempatan kali ini di video SP1 ini saya akan memberikan presentasi dari struktur atas dan struktur bawah, yang mana mata kuliah struktur perancangan, maaf, studi perancangan ini ditujukan untuk pemenuhan kewajiban tugas oleh Ibu Suci dan Bu Desiana di Universitas Mercubuana. Oke, langsung saja kita mulai ya. Eh, Ya, pertama-tama, jadi struktur yang kami bawakan dari kelompok 9 ini, eh, saya sebagai selaku dari perwakilan dari kelompok 9 akan membawakan uraian presentasinya ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi struktur yang kami bangun itu adalah sebuah pasar 4 lantai yang lokasinya ada di Pasuruan dengan sistem struktur SRPMK, yaitu mikul momen khusus. Next. Sebentar. Oke. Oke, berikut ini adalah dena side plan dan dena lantai satu dari strukturnya. Kemudian ini ada dena lantai dua, dena lantai tiga, dena lantai empat, dan dena atapnya seperti ini. Kemudian ini ada gambar tampak dari struktur yang kami jadikan sebagai acuan. Ini ada gambar potongan. Nah, ini juga ada persyaratan-persyaratannya seperti menggunakan SNI 2847 2019, SNI 1727 2020, dan juga SNI 1726 2019. Oke, ini berikut ini ada spesifikasi material yang kami gunakan. Mutu beton yang kami gunakan itu ada yang 30 dan 35. Oke. Kemudian ini ada perhitungan dari pembebanan, dan berikut ini adalah tabel dari pembebanan seperti keramik, pengantung langit-langit, plafon, instalasi mekanikal, elektrikal, dan beban dinding. Ya, ini dihitung sebagai beban mati SIDL ya. Oke, next. Nah, ini juga masih sama ya, SIDL, tapi khusus di bagian atap. Ini yang tadi itu masih di bagian strukturnya saja. Kalau ini struktur di bagian bawahnya yang utama. Kalau ini di bagian atapnya. Kemudian ini ada beban hidup yang ini didapatkan data ini disesuaikan dengan SNI ya, seperti itu. Dan karena kan ini adalah pasar, berikut ini adalah tabel beban hidupnya berdasarkan SNI. Next. Kemudian ini adalah perhitungan dari beban gempa yang lagi-lagi menggunakan standar acuan dari SNI. Berikut juga ini adalah tabelnya. Kemudian ini adalah grafik dari spektrum respon design dari Puskim ya. Seperti itu. Dan ini ada analisis respon spektranya yang kita dapatkan faktor skalanya itu ada sebesar 1,225. Kemudian ini ada kombinasi pembebanan dengan formula seperti ini berdasarkan SNI yang di recap setelah perhitungan didapatkan hasilnya seperti ini dari struktur yang kami kerjakan. Gitu itu. Oke, berikutnya adalah dari perencanaan bab 2 ya, yaitu ada perencanaan plat dan berikut ini ada formulanya. Dan juga ini ada tabel acuan dari SNI mengenai kondisi dari plat itu, plat satu arah ya, yang mana ada H minimumnya itu tergantung dari panjang bentang dari suatu balok seperti itu. Nah, berikut ini juga ada juga yang perencanaan plat dua arah. Kemudian ini adalah perhitungan plat dua arahnya ya. Oh maaf, ini yang satu arah ya, jadi seperti itu.
Dia ini penyembentang dari plat satu arah ini sebesar 3.500 ke arah Y dan 3.000 milimeter ke arah X. Nah, ini ada perhitungannya. Kita dapatkan nilai betanya itu 1,2 yang mengindikasikan ini sebagai plat dua arah. Kemudian kita mendapatkan ketebalan dari plat ini sebesar 120 milimeter. Seperti itu. Berikut ini adalah hasil recap dari perhitungan plat dua arah. Nah, ini juga ada sedikit dari plat satu arah juga ya di S1F sectionnya X. Ini semuanya masih plat dua arah. Ini juga plat dua arah. Kemudian kita masuk ke dalam perencanaan balok. Sama seperti sebelumnya, yaitu perencanaan plat. Perencanaan balok ini juga menggunakan standar dari SNI yang menentukannya berapa jumlah H minimumnya itu tergantung dari panjang bentangnya dari suatu balok seperti itu. Dan tergantung juga dari kondisinya, apakah peletakannya itu sederhana, menurut satu sisi, menurut dua sisi, ataupun balok tersebut sebagai cantilever seperti itu. Next, ini ada perencanaan balok T, yang mana ada perhitungan dari lebar flange efektifnya juga, yang ada beberapa ketentuan. Ada tiga syarat ya. Yang pertama, bisa dari seperempat dari lebar L-nya, atau 8 kali tebal dari balok itu sendiri, atau setengah dari jarak bersih antara badan-badan balok yang bersebelahan. Gitu. Ini adalah syarat untuk yang tidak lebar flange efektif yang tidak lebih besar dan diambil nilai terkecil dari nilai-nilai yang ketiga syarat ini. Jadi di antara tiga syarat ini kita ambil nilai yang terkecil seperti itu. Ya, berikut ini adalah hasil dari perhitungan dari struktur kami ya. Untuk balok T, L-nya itu ada 6.000 milimeter. Ada perbandingan nih. Maaf, ini ada L, H, B, dan T semuanya berdasarkan formula. Dan kemudian kita mengambil BE itu dari tiga syarat yang tadi dan diambil nilai terkecil yaitu 960 milimeter. Dan di bawah ini adalah tabel recap dari perencanaan balok T. Kemudian perencanaan balok L sama seperti balok T, memiliki persyaratan mengambil nilai lebar efektifnya itu dari tiga syarat yang sama seperti itu. Namun seperti yang dilihat di sini, mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, next. Oke, berikut ini adalah tabel recap dari perencanaan balok L dari struktur kami. Seperti itu. Kemudian ini adalah layout dari Dena Pembalokan. Kemudian kita masuk ke dalam perencanaan kolom. Ini ada AG-nya itu, yaitu luas penambang kotor kolom, harus lebih besar atau sama dengan dari nilai beban total yang bekerja pada kolom dibagi dengan kuat tekan kolom itu sendiri. Kita masuk ke dalam perhitungannya ya, seperti ini. Nah, ini juga di eh, beberapa ketentuan dari SN-nya juga dimasukkan di sini, seperti berat jenis kolomnya itu sendiri ya. Ini juga sama, recap dari tabelnya. Ini juga sama. Kemudian ini tuh, oke, ini masih sama. Nah, ini berat per lantai, rencanaan dimensi kolomnya. Nah, ini dia. Kemudian ini adalah perencanaan kolom lantai satu sampai atap ya. Oke. Dan kita masuk ke bab 3 yaitu modelisasi struktur di ke dalam etaps.
Ada beberapa hal ya, langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus memasukkan dimensi dan elevasi, kemudian kita mendefine material, kemudian kita mendefine penampangnya, yang seperti yang ditampilkan di sini ini adalah penampang yang akan dimasukkan ke dalam etaps yang kami acak. Kemudian kita masuk ke dalam pemodelan struktur, yaitu kolom, balok, plat dan void, dinding geser, dan peletakan. Kemudian kita juga masuk ke dalam pembagian pembebanan, yaitu beban mati tambahan atau SCDL, beban hidup, dan beban gempa, baik itu statis ataupun dinamis. Seperti itu. Dan juga yang terakhir ada kombinasi pembebanan. Ini didapatkan dari perhitungan SNI yang di tabel sebelumnya di bab pertama. Oke, ini analisa strukturnya. Ya, maaf, ini analisa strukturnya di bagian pembeban gempa ya, periode fundamentalnya. Nah, ini yang saya garis bawahi ya. Pak. Maaf, maksudnya yang saya highlight. Ini kita kan akan menghitung TA ya, besarnya TA ya, atau periode fundamental strukturnya ini. Nah, kita ini mengambil TA-nya itu sebisa mungkin nilainya itu di antara dari TA min dan TA max-nya ini. Kalau misalnya ternyata nilai TA etaps ini lebih besar daripada TA max, maka yang akan diambil itu nilai dari TA max itu sendiri. Namun jika nilainya itu masih di antara, maka akan diambil nilai TA dari etaps itu. Seperti itu. Kemudian ini ada gaya geser gempanya, ada nilai CS-nya, CS max-nya juga, dan CS min-nya. Ini semua dari perencanaannya. Links. Kemudian ada faktor skala gempa. Kemudian ada juga simpangan antar lantai, di mana defleksi pusat massa di tingkat X sama dengan faktor amplifikasi X defleksi dibagi faktor keutamaan gempa. Kemudian kita masuk ke dalam bab 5, yaitu desain struktur. Itu adalah kita mendesain kolom berupa longitudinal reinforcing dan tulangan sengkang atau shear reinforcing. Nah, ini ada di quote outputnya di etap sini. Ini saya mengambil nilai yang terbesar sebagai mewakili kondisi terburuk dari struktur yang kami jadikan sebagai acuan. Seperti itu. Kami menggunakan diameter baja di 10, jumlah kakinya itu 2, asengkangnya itu dihitung mendapatkan hasil 157 mm persegi, kemudian keutuhan tulangannya 1,3312. Oke. Juga ada esengkangnya, kemudian ada pendesanan baloknya, AS-nya sebesar sekian, 283,39, dan AS minus itu 1338,75 mm persegi. Dan ini desain strukturnya. Ini adalah eh, banyaknya tulangan yang dibutuhkan di setiap bagian balok ya. Itu baik di tumpuan kiri, tumpuan maaf. Oh, oh iya benar, ini balok. Ini di tumpuan kiri dibutuhkan berapa, di tumpuan tengah dibutuhkan berapa, di tumpuan kanan dibutuhkan berapa di bagian atas bawah dari suatu balok ya. Jadi bisa dilihatnya di sisi kiri atasnya itu ternyata dibutuhkan 8 tulangan, bawahnya dibutuhkan 6 tulangan. Di daerah tengah itu atas 6, bawah 7. Daerah kanan itu atas 7, bawah 6. Dengan menggunakan eh, maaf diameter 19 dari besinya ini ya. Ini berikut adalah perhitungan dari balok perkuatan ini. Oh, ini untuk longitudinalnya.
Kemudian ini tulangan sengkang ya, shear reinforcingnya. Seperti biasa, saya mengambil nilai yang kuat geser output etaps ini yang terbesar untuk mewakili keseluruhannya seperti itu. Nah, ini pada kasus ini di balok induk yang tertinggi saja dan mendapatkan uh, sengkang kebutuhan tulangannya sama dengan C. Ya, situ. Dan ini daerah tumpuan tengahnya, maka diambil jaraknya 150 mm ya. Kemudian tumpuan kanan, diambil jarak sengkangnya itu 100 mm. Jadi masing-masing sengkang ini disesuaikan dengan kebutuhan dari baloknya itu sendiri. Seperti dilihat, berarti di sisi tumpuan tengah ini kita menggunakan jarak sengkangnya itu 150 mm. Kalau di sisi kanan kita menggunakan jarak sengkangnya itu 100 mm seperti itu. Oke, dan kita mendesain strukturnya balok. Ada perhitungan tulangan plat dua ya. Ada perhitungan AS-nya, A-nya, D, dan tulangan arah vertikalnya. Ya. Ini ada juga pendesainnya di plat, momen nominalnya, dan ini juga ada persyaratannya. Nilai dari faktor safety dikalikan dengan MN harus lebih besar atau sama dengan dari MU. Seperti itu. Dan setelah dihitung ternyata di sini oke ya. Kemudian di desain strukturnya di bagian platnya ini itu desain platnya juga seperti ini. Dan ini juga perhitungan tulangan untuk plat duaranya. Nah, ini diketahui ternyata oke juga ya. Dari eh, faktor koreksi, maaf, faktor safety dikalikan dengan MN-nya sudah lebih besar dari M. Oke. Kalau pikir aja siapa? Oke, kita masuk ke bagian penyelidikan tanahnya. Di ruang lingkup pekerjaan ini terdapat 10 titik tes sondi ringan, kapasitas 2,5 ton, yaitu S1 sampai dengan S10. Kemudian ada 7 titik deep boring, 50 meter, yaitu DB1 sampai dengan DB7. Nah, ini adalah pengantar umum mengenai sondirnya. Kemudian ini ada data penyelidikan sondirnya. Ini 4, 5, 6. Oh ya sudah. Dan boringnya ya, ini pengantar mengenai bor di kasus yang kami gunakan. Ini adalah data bornya. Kemudian pengambilan contoh tanahnya, kita menggunakan SPT ya. SPT-nya ini hammer yang digunakan ini punya berat 63,5 kilo dengan tinggi jatuhnya 75 cm ya. Dan berikut ini contoh data penyelidikan SPT-nya. Jadi tanah ini bisa dilihat ada dari kedalaman 2 sampai 8 meter ini clay, 10 sampai 12 itu sand, 14 sampai 16 itu silt, 18 sampai 26 itu sand,
28 sampai 30 silt dan seterusnya ya. Dan pengukuran muka air tanahnya ini, kemudian juga kita melakukan penelitian laboratorium, yang mana penelitian ini sebisa mungkin sampelnya ini memang ditujukan tidak terganggu gitu. Ah, oh maaf, ini ya yang digunakan di laboratorium dari kasus ini itu sampel tanah yang terganggu ya di store. Tes-tesnya ini terdiri dari berat jenis butir, berat isi, kadar air asli, kadar pori, porositas, derajat kejenuhan, gradasi, unconfined, konsolidasi, trik aksial. Gitu. Ini contoh, maaf ini dan lokasi dari penyelidikan tanahnya, kasusnya. Dan ini ada deskripsi dari kondisi tanah existingnya ya. Dia pemilihan pondasinya karena ini struktur yang lebih dari 2 lantai ya, maksudnya sudah 4 lantai, maka kondisi dangkal ini tidak memungkinkan ya. Maka kita langsung beralih ke pemilihan pondasi dalam. Gitu. Nah, ini adalah bentuk dari stratigrafi tanah dan sumarinya. Dan kita masuk ke bagian perancangan pondasinya. Nah, ini kita memilih jenis pondasinya ya. Spesifikasi mini pile yang dipilih itu spoon pile Wika beton kelas A2. Nah, ini adalah dimensinya dari maaf, spesifikasi dari fondasi yang kami pilih. Terus ini ada diagram alir perancangan fondasi. Ada 3 tahapan proses deskripsi parameter penelitian, yaitu input untuk menghitung daya dukung tanah fondasi dangkal menggunakan fondasi dalam menggunakan aplikasi ini diperlukan beberapa data sebagai input dalam program. Kemudian diproses setelah input hasil data tanah dan data fondasi. User dapat memproses data tersebut untuk diolah. Kemudian outputnya, setelah data dimasukkan dan dilakukan proses perhitungan, maka akan didapatkan output dari program. Itu. Ini yang berikut ini adalah diagram alirnya. Kemudian kita langsung masuk ke perencanaan pondasi dan settlementnya ya. Ini kami menggunakan metode Meyerhof dan salah satu titik acuan yang digunakan ini adalah titik DB5 ya. Ini spesifikasi dari tiang pancangnya. Nah, ini kita masuk ke dalam tahanan ujung tiangnya ya. Ya, rumusnya itu seperti ini, seperti yang ditampilkan. Setelah dihitung, eh, mendapatkan nilai MP rata-ratanya itu 34,33. Dan QP-nya itu ternyata sebesar 181,8 ton. Oke. Kemudian kita menghitung juga di bagian kanan selimut tiangnya itu QS-nya. Dan berikut ini adalah rumusnya disesuaikan dengan jenis tiangnya, apakah tiang perpindahan besar atau tiang perpindahan kecil ya. Di mana QS tiang adalah daya dukung friksi tiangnya, AS tiang adalah luas selimut dinding tiangnya, N itu nilai NSPT rata-rata di sepanjang tiangnya. Jadi prinsipnya dua perhitungan dari ini, yang QP itu untuk fokus di bagian dasar dari fondasinya itu ya. Jadi kan fondasi ini akan dipaku ke bumi kan. Nah, ini yang bagian ujungnya ini yang akan dihitung seberapa kuat tahanan yang bisa dipikul gitu. Dan friction ini
tahanan yang di samping-samping tiangnya itu agar dia melekat gitu, nggak lost. Dan ini cek kekuatan bahan tiangnya. Ini ada tegangan izinnya. Ternyata P tiangnya itu sebesar 153,125 ton. Kemudian kita menghitung daya dukung ultimate dan allowable-nya atau izinnya. Q tiangnya ini setelah dihitung ternyata sebesar 227,43 ton. Q allowance-nya sebesar 75,81 ton. Berat tiangnya itu 4,06 ton. Berat netonya itu yang diizinkan tinggal Q all allowance-nya ini dikurang dengan berat tiangnya, yaitu 75,81 dikurang 4,0572 ton, yaitu 71,8 ton untuk satu tiang. Jadi satu tiang ini kalau menggunakan metode Nehoff bisa memikul beban pembebanan struktur di atasnya sebesar 71,8 ton. Dan ini menghitung kelompok tiangnya. Kebetulan jumlah tiang ini V dibagi Q tiangnya saja. Bisa, misalkan V di atasnya ini di satu struktur itu di bagian yang terbesarnya itu sebesar 353,356 ton, maka tinggal dibagi saja, maka didapatkan nilainya eh, dibulatkan menjadi 7 buah seperti itu. EG-nya ini 0,79 dan cek daya dukung kelompok tiangnya. Setelah dihitung-hitung QTK-nya itu didapatkan nilai QTK-nya itu sebesar 359,38 ton. Dan ini untuk perencanaan di DB7 ya, ada ini spesifikasi dari tiang panjangnya. Sama seperti tadi, ini kita menghitung bagian tahanan ujungnya, tahanan selimut tiangnya. Nah, masing-masing ini QP tiangnya didapatkan 188,117 ton pada titik bor 7 ya. Dan yang sama di titik yang sama didapatkan tahanan selimut tiangnya itu sebesar 47,37 ton seperti itu. Cek kekuatan bahan tiangnya juga ternyata didapatkan P tiang itu sebesar 153,125 ton. Kemudian daya dukung ultimate dan allowance-nya dihitung didapatkan Q-nya itu sebesar 235,496 ton dan Q allowance-nya itu sebesar 78,459 ton. Dengan berat tiang sebesar 3,85 ton, berat netonya yang diizinkan tinggal dikurangi dari Q allowance dengan berat tiangnya yang berhasilkan 74,65 ton untuk daya dukung satu tiang. Nah, ini kelompok tiangnya itu disesuaikan dengan struktur di atasnya ternyata sebesar 260,423 ton. Tinggal dibagi dengan 740, maaf, 74,65 dibulatkan menjadi 5 buah tiang. Seperti itu. Dengan EG-nya ini 0,79 didapatkan juga QTK-nya itu dengan perhitungan formula yang seperti ditampilkan mendapatkan QTK sebesar 256,785 ton. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada rekapitulasi. Jadi untuk DB5 jumlah tiang yang dibutuhkan itu 9 titik. Maaf, DB5 itu ada 9 titik kolom, DB7 itu ada 3 titik kolom, dan panjang tiang pancangnya ini di DB5 itu 13,8 meter, DB7 itu 13,1 meter. Jadi mini filenya itu sama profilnya 35 kali 35 ya. Nah, sementara dari dukung izinnya itu sedikit berbeda ya. Di DB5 71,8 ton dan di DB7 74,65 ton. Ini ukuran pile cap untuk tiang pancangnya ya. Ini ada yang 7, ada yang 8 ya.
Kemudian ini perhitungan penurunan tiang tunggal dan kelompok tiang dari data SPT pada titik bor 5 ya. Ini dapatkan diameternya 0,35 meter, panjang tiangnya itu 13,8 meter, berat akselnya itu 435,82 ton, berat tiangnya 4,06 ton, mutu betonnya itu 42 MPa. Dan ini kita menggunakan metode FASIC pada perhitungan settlement-nya ya. Pertama kita menghitung berat total, yaitu Q, dengan formula yang seperti ditampilkan, didapatkan hasil sebesar 439,879 ton. Kemudian perhitungan dari luas penampangnya, seperti dengan formula yang ditampilkan, didapatkan hasil luas penampang sebesar 0,275 meter persegi. Kemudian modul elastisitasnya atau EP sebesar 30 juta 459.481 ton. Kemudian penurunannya itu sebesar 0,004 meter atau setara dengan 4 mm ya. Jarak tiangnya ini 3 kali D, yaitu 0,35, jadi 1,05. Lebar kelompok tiangnya ini sesuai dengan formula, didapatkan hasilnya 2,8 meter. Kelompok tiangnya ini eh, atau SG-nya ini dapatkan 0,01195 meter. Dan S izinnya, seperti formula yang ditampilkan, didapatkan hasilnya itu sebesar 0,0552 meter. Yang mana nilai SG ini kurang dari S izin, yang diartikan fondasi ini aman. Penurunan yang terjadi itu aman akibat fondasi ini. Dan di titik yang lain ya, di titik 22 sama ya. Kita menghitung berat totalnya, luas penampangnya, dan hasilnya seperti yang ditampilkan. Kemudian kita menghitung dari modul elastisitas, penurunan, jarak tiang, lebar kelompok tiangnya, S izinnya, dan cek apakah dia itu aman atau tidak besar penurunannya. Dan setelah dicek ternyata aman. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.